Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Almarka, saat ini kita berada di salah satu hotel, tepatnya di Hotel Novotel di Jalan Jenderal Sudirman, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama dengan Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Ibu Mardiana Rusli. Assalamualaikum, Bu Mardiana. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Sehat, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Dari bandara langsung ke sini, Ya, langsung hadiri kegiatan dan ya. memang lagi padat-padatnya kegiatan saat sekarang. Ya, saya akrabnya panggil Kak Ana. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan bentuk pengawasan Bawaslu jelang pendaftaran. Pada tanggal 27, Agustus nanti kita juga tahu bahwa itu adalah satu proses untuk menuju 01 dan 02 Kota Makassar. 01, 02 Sulawesi Selatan juga akan segera digelar karena pilkada akan berlangsung pada tanggal 27 November nanti. Nah, kita ingin tahu seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Sulawesi Selatan. Silahkan Bu Ana mungkin bisa disampaikan. Pertama karena kita memang punya tupoksi Mhm, untuk melakukan, iya, pengawasan terkait dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara dalam pemilihan. mhm, Kita tidak hanya mengawasi para kandidat, iya, tapi kita juga melihat bagaimana prosedural mhm, yang telah dijalankan oleh KPU sebagai mandatori operasional. iya, Bentuk pengawasan kita pertama memang, dalam konteks pencegahan. mhm, Kita sudah menghimbau iya, para kandidat, mhm, juga KPU dalam memastikan mekanisme prosedural itu mengikuti dengan, PKPU 8 ya, PKPU 8 ya. yang kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa proses pencalonan itu memenuhi syarat administrasi Mhm, yang telah ditentukan oleh KPU. mhm, Yang ketiga adalah bagaimana proses, pendaftaran ini iya, tidak melahirkan konflik massah. mhm, Karena ketika mereka mendaftar jangan ada show force mhm, dalam, kegiatan itu. Yang keempat adalah mobilisasi aparatur sipil negara. iya, Jangan sampai ada yang ikut mhm, hadir dalam bahkan, mendukung salah satu pasangan calon. iya, Nah, itu yang memang kita ingatkan. Secara teknis mhm, kita juga sudah menyiapkan tim helpdesk. iya, Helpdesk itu adalah tim pas, pencalonan yang dari staf-staf untuk mengawasi prosesnya sampai di KPU. Jadi KPU kan punya helpdesk ya, iya, kita punya tim pas. Nah, tim mhm, pas ini, berkoordinasi dengan helpdesk mhm, untuk memastikan, waktu penerimaan, tata cara, dan persyaratan-persyaratan calon yang harus penuhi dalam penuhi. proses, mekanisme administrasi pendaftaran nanti. Mmm. Nah, tentu ini bukan hal yang baru bagi pihak Bawaslu Sulawesi Selatan untuk terus mengawal bagaimanakah berjalannya proses pilkada maupun pemilu kemarin. Kalau kita lihat pemilu, kita flashback pemilu, alhamdulillah berjalan lancar. Iya, Nah, pilkada ini kan bukan hanya satu kabupaten kota saja, tapi 24 kabupaten kota yang akan menggelar kegiatan, pesta demokrasi ini. iya, Tentu Bawaslu juga bersama dengan Bawaslu kabupaten kota ini saling koordinasi ya bagaimana mereka melakukan bentuk pengawasan. Nah, yang menarik sebenarnya, terkait dengan DPS, daftar pemilih sementara iya. yang sempat ada gejolak karena adanya, data-data yang, masih kurang akurat. Nah, ini bagaimana Bu Ana? Eee, kita memang melihat dalam proses, penetapan daftar sementara kemarin di Mhm, tingkat provinsi, iya, masih menyimpan residu data. mhm, Misalnya saja iya, perdebatan soal pemilih yang tidak dikenal mhm, dalam nomenklatur PKPU-nya, iya, tidak ada, pendefinisian itu. mhm, Sehingga memang ketika dalam konteks kita, itu adalah pemilih yang harusnya tidak memenuhi syarat, iya, karena secara administratif, de jure-nya tidak terpenuhi. mhm, Ketika Pantarli tidak bertemu dengan orang itu, maka iya, tidak ada yang diverifikasi secara administrasi mhm, kan, mhm, untuk memperkuat syaratnya. Tetapi KPU meletakkan itu sebagai pemilih yang memenuhi syarat. iya, Dalam konteks perspektif kita, menganggap ini ada hal yang keliru mhm, dan jumlahnya juga cukup besar. besar ya, Nah, yang betul, kedua adalah kami meminta KPU untuk melakukan analisis kegandaan itu sendiri. mhm, Apakah ganda yang diturunkan itu, sudah tervalidasi dengan baik mhm, dan bagaimana mekanisme validasinya? iya, Karena kalau dia ganda antar provinsi itu akan mhm, ribet iya, melakukan, pengecekan siapa yang punya otoritas dan bagaimana mengklaim bahwa mhm. pemilih itu ada di daerah itu Iya, kan. iya, iya, iya.
Kalau antar kabupaten mungkin cross check-nya gampang. Mhm. Nah, itu yang kita, coba, tanyakan Mhm. apakah dalam proses, ganda analisis yang diturunkan pasca penetapan rekapitulasi di Iya. tingkat PPK, Mhm. itu sudah tervalidasi dengan baik. Mhm. Nah, ini yang memang di temuan kita pasca penetapan rekapitulasi Mhm. misalnya di Tanah Toraja ya, yang Mhm. kemarin sempat, bersoal, kita tanyakan adalah, eee, ada sekitar 800 Wah, asistensi kita besar. berdasarkan rekap di tingkatan kabupaten, Mhm. ratusan. Nah, itu ternyata kita sudah melakukan sampling. Dari Mhm. 800 itu Iya. ditemukan pemilih yang Mhm. memangnya sudah bersyarat Mhm. dan harusnya sudah masuk MS Iya. itu tidak terakomodasi dalam, penetapan DPS. Jadi Apa sebenarnya yang menjadi kendala sampai adanya data yang tidak sinkron ini? Kan ini apalagi kalau kita lihat datanya cukup besar gitu. Apakah boleh dikata KPU tidak bekerja atau seperti apa? Saya kira teman-teman KPU dan Mhm. jajarannya bekerja, Mhm. tapi percepatan waktu yang membuat akurasi itu kita pertanyakan. Mhm. Bahwa tidak bisa kemudian, proses pengabaian terkait hak-hak politik Mhm. ketika masyarakat itu, sebagai calon pemilih itu bersyarat, itu Iya. diabaikan. Mhm. Karena dalam undang-undang, itu jelas Iya. bahwa 187 itu menjelaskan Mhm. bahwa ada pemilih yang bersyarat tapi tidak diakomodir itu bisa potensi pidana. Jadi Mhm. pengawalan-pengawalan seperti itu yang kita lakukan. Mhm. Nah, yang kedua adalah sayangnya memang kita merasa, eee, keterbukaan data dari KPU ini yang tidak begitu luas ke Bawaslu Mhm. menyulitkan pola Iya. koordinasi dan saya rasa kalau ada kabupaten yang bagus dengan pola koordinasinya dengan Bawaslu, Mhm. maka tidak pernah ada soal di belakang hari kan. Mhm. Mhm. Kita tinggal memberikan juga data-data temuan kita. Iya. Yang repot kalau kita masih berdebat soal otoritas siapa yang Iya, harus ini, siapa yang KPU kah heeh, atau betul. Bawaslu Bawaslu, atau heeh. yang seperti itulah Iya, tapi situasinya. kalau kita lihat mengerucut nih kita ke bawah ya dari kabupaten sendiri. Apakah juga dari kabupaten sendiri ini tidak melakukan koordinasi sebenarnya? Mungkin koordinasi berjalan tetapi masih ada sampling-sampling yang Koordinasi berjalan, iya, dalam konteks kita sering memberikan saran perbaikan iya, pada rekapitulasi berjenjang, iya. apakah di tingkat baik itu dilakukan PPS dan PKD Mhm. maupun, Panwascam dan PPK dalam rekapnya dan kabupaten kota juga Bawaslu KPU. Mhm. Tetapi memang ada data yang kemudian menjadi perdebatan Iya. sehingga tidak bisa diakomodir oleh KPU. Mhm. Nah, dalam konteks kita kan sebenarnya sudah Mhm. melakukan validasi data itu dengan semua dokumen otentik, Mhm. atau dokumen kependudukan, Mhm. dokumen, dari RT RW Iya. sebagai basis penelitian kita. Tapi ternyata itu tidak menjadi cukup buat KPU sehingga lahir perdebatan-perdebatan itu. Ya, ini menarik sebenarnya karena perdebatan itu kan selalu terjadi di saat, proses Ya. pendataan. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya sinkron data ini kan selalu terjadi, Bu Ana. Mhm. Sinkron data selalu terjadi karena kan 5 tahun sekali kita baru mengadakan pemilihan. Nah, apa sebenarnya yang perlu dilakukan? Apakah dari pihak KPU-nya, dari bawahnya sendiri, atau data apa yang perlu diperbaiki sehingga data itu tidak selalu menjadi persoalan di setiap, eee, akhir kan, menuju ke satu pesta demokrasi gitu. Ya, dalam gini, frame kalau sinkron data itu kan Iya. berarti ada angka yang sama, ini Iya. kan tidak. Mhm. KPU secara nomenklatur bekerja dalam konteks dia harus me secara sensus, Iya. setiap pemilih itu punya di data sendiri. Kalau Mhm. kami kan sampling random Iya, berdasarkan kasuistik yang statistik ada. ya. Nah, kasuistik itu yang kita, sampaikan ke KPU. Mhm. Misalnya, kenapa sih KPU masih meletakkan orang meninggal Mhm. dalam kategori Iya. MS? Karena itu tadi, KPU tentu punya argumentasi dia harus punya akte kematian, Mhm. Mhm. dari dokumen lainnya pendukung RT RW. Iya. Nah, itu juga kita ingatkan, kenapa sih KPU kemudian mentemeskan orang yang dianggap tidak ditemui, Mhm. padahal ketika kita melakukan validasi, Iya. orang itu ada di lokasi itu Lokasi, dan iya. punya dokumen-dokumen Mhm. tersendiri. Mhm. Kenapa ada pemilih yang kita temukan, Iya. belum cukup umur, tapi dia masuk dalam kategori Mhm. pemilih yang sudah memenuhi syarat. Syarat ya. Nah, itu yang kita, coba asistensi ulang dan kita sharing-kan ke KPU bahwa inilah hasil pengawasan Mhm. melekat kita
dan melalui sampel uji petik. Mhm, Nah, mhm. itu yang, harus memang kita kawal. Semangat Bawaslu begini, konteksnya adalah bukan soal, berapa banyak jumlah Iya. pemilih yang tapi baik memastikan, apakah pemilih ini bersyarat untuk terdaftar dalam DPT? Mhm. Apakah pemilih juga memastikan bahwa pemilih yang tidak bersyarat tidak boleh masuk ke dalam DPT. Iya. Karena apa implikasinya? Satu, data pemilih ini tidak berdiri tunggal, dia akan berkorelasi dengan jumlah Jumlah logistik logistik ya. surat suara. Mhm, mhm. Yang kedua adalah dikhawatirkan pemilih-pemilih yang tidak terdata Iya. itu lonjakan daftar pemilih khususnya di TPS itu tinggi. Mhm, mhm. Sulsel ini kan di pemilu Iya, 2024 2000 tinggi ya tertinggi betul, PSU-nya. heeh. Dan di antaranya adalah pemilih yang, tidak dikenal menggunakan, pemilih orang, eee, coblos 2 kali, Iya, berarti data ganda ganda tuh betul. kalau itu data ganda, potensi data ganda coblos 2 kali. Kemudian pemilih yang meninggal Mhm. kemudian terdaftar dan itu digunakan oleh Orang orang-orang lain, lain. iya. Nah, jadi residu ini memang harus kita blok di Mhm. awal sehingga tidak menjadi masalah pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Iya, bentuk yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri dalam mengawasi, agar data ini karena tadi kan sudah disampaikan bahwa ada saja data-data yang lewat. Contoh Iya. ketika orang yang sudah meninggal ini masih terdata, terus, anak di bawah umur, ternyata masih terdata gitu. Apakah, kita harus merujuk dengan satu data saja gitu, Wana? Atau seperti apa ini? Kalau kan, Bawaslu sendiri kan juga melakukan pengawasan, sementara Iya. KPU juga melakukan pendataan, tetapi selalu saja ada miss gitu. Kalau kan KPU sumber datanya Iya, adalah DP4 ya, iya betul. keluaran dari, Mendagri yang, Mendagri. tersaring melalui Dinas Kependudukan dan Iya, Catatan Capil. Sipil yang, secara, terlapor di Mendagri, Mendagri keluarkan ke KPU. Mhm, Itu yang menjadi alas dasar untuk melakukan, penelitian dan penelitian. pencocokan dan penelitian di lapangan. Mhm, Nah, kalau kita kan tetap juga melakukan validasi iya. faktual dengan memverifikasi lagi data-data KPU Mhm, di lapangan dengan melakukan cross check dengan para pihak yang punya otoritas kepentingan dengan pemutahiran data pemilih. Siapa misalnya? Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, iya. satu. Yang kedua kita juga bersinggungan dengan melakukan pengecekan dengan RT RW terkait dengan pemilih yang tidak dikenal atau Mhm, pemilih yang diketahui warga setempat. iya. Yang ketiga kita juga akan melakukan terkait dengan, kepala desa, Kepala desa lurah dan ya. sebagainya terkait dengan penduduk yang meninggal Mhm, misalnya. Itu yang tidak karena begini, masyarakat itu ada di tempat-tempat tertentu yang tidak punya kesempatan untuk memutahirkan memutakhirkan data. Iya. datanya, memperbaiki Mhm, datanya. Nah, itu yang kemudian kita ini, termasuk juga dari pengadilan mhm, agama iya. terkait dengan pemilih yang syarat usianya belum 17 tahun tapi Mhm, sudah menikah. mhm, mhm. Nah, kebanyakan kan ada temuan-temuan menikahnya Di bawah umur di ya, di bawah bawah tangan umur ya. dan memang secara legalitas yuridis ininya Iya, belum ada surat nikah iya kan, betul. karena belum Iya, usia, belum usia layak. nikah, layak Nah, untuk itu yang nikah, heeh. kita coba bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya otoritas itu. Mhm, Jadi memang data kami ini bukan data yang, lahir begitu saja, mhm, mhm. dia terverifikasi secara kelembagaan. Iya. Itu artinya, miss itu pun tetap terjadi. Ini kan kalau kita, boleh kata, eee eee, Bu Ana bahwa menjelang pendaftaran ini kan seharusnya sudah sinkron nih Ya, data dan tidak ada lagi, perdebatan, "Saya dari Bawaslu, saya dari ini," gitu mhm, kan, masing-masing punya data sendiri. Nah, sementara kita juga masyarakat juga punya hak untuk tahu bahwa datanya sudah sesuai nih gitu, nah tapi itu lagi-lagi ada saja yang terjadi gitu. Apa sebenarnya yang perlu dilakukan agar apa ya, baik KPU, baik Bawaslu ini, apa ya, kalau dibilang harmonis ya harmonis karena saya selalu melihat keharmonisan KPU Bawaslu nih berjalan. Tetapi menurut kacamata luar bahwa ternyata mereka tidak baik-baik saja dalam tanda kutip gitu. definisi baik-baik saja dan tidak baik-baik saja harus Jangan karena di-bold. dalam konteks kita ini, Heeh, tetap kita pola hubungan itu iya, tetap terjaga, mhm, tapi mhm. tidak menghilangkan daya kritis Baik, kita terkait terkait dalam konteks pengawasan. iya.
DPS ini kan sudah berjalan. Kita sudah punya banyak catatan kemarin dalam rekap yang dilakukan oleh provinsi, termasuk mengkritisi eh KPU yang tidak mengundang partai politik yang merupakan representasi dari para calon gitu kan. Mestinya harusnya kenapa data ini juga mereka harus ketahui terkait dengan pemilih sampai tidak di PKPU-nya tidak ada. Iya di PKPU itu. Tetapi menurut kami bahwa ini penting karena kepentingan partai politik yang representasi calon harus mengetahui soal data pemilih baik dari DPS menuju ke DPT. Di sini kan setelah beberapa catatan kita juga terkait dengan itu mungkin besok hari ini kayaknya kemarin ya sudah diumumkan DPS. Pemilih atau masyarakat harus melakukan pengecekan itu, memastikan mereka terdaftar. Jika tidak, maka silakan melaporkan itu ke Bawaslu untuk dilakukan laporan bahwa mereka tidak terdata dalam sehingga memang kita bisa menyampaikan dalam setiap rekap berjenjang data-data ini yang belum terakomodir dalam DPS. Komunikasi dengan 24 kabupaten di wilayah di daerah ini bersama Bawaslu sendiri bagaimana? Saya kira mereka secara kesadaran maupun juga kolegial itu sudah terbangun dengan beberapa hal. Di pemilu kemarin kan kalau kita merujuk pada peristiwa-peristiwa pemilu yang bisa berimplikasi pada etik kelembagaan. Saya contoh saja misalnya Maros kan. Maros Bawaslu mengeluarkan saran rekomendasi untuk PSU, tetapi tidak dijalankan karena ada problem waktu, kesempitan waktu. Tapi kalau kita bicara regulasi, rekomendasi Bawaslu itu wajib ditindaklanjuti. Kalau tidak, maka berimplikasi pelanggaran pidana maupun etik. Nah, itu yang kemudian kita proses. Tapi dalam prosesnya kita menemukan bahwa ini tidak cukup kuat untuk dibawa ke pelanggaran pidana. Nah, ada orang yang merasa dirugikan kan dengan peristiwa itu. Dia melaporkan kan punya KPU untuk dengan kerugian yang didapatkan. Maka ada proses sidang DKPP. Keberadaan Bawaslu ketika dia sudah memproses itu adalah jalur penyelamatan bagi dan juga menunjukkan bahwa KPU sudah berjalan dengan on the track dengan benar. Nah, itulah tugas kita mengawasi dan memastikan jangan sampai ada persoalan yang keluar dari norma aturan yang ada. Itu keberadaan kita bukan hanya untuk apa dalam konteks mau ini gimana sih KPU dan sebagainya, bukan di situ. Tapi kita punya mandat untuk melakukan pengawasan, punya mandat untuk memastikan semua instrumen undang-undang sebagai perangkat kerja itu dijalankan. Kan sama dengan kami juga mengawasi ASN kan. Betul. Jumlah ASN di Sulsel itu cukup besar untuk dilakukan pengawasan, bahkan kita sudah proses. Yang tertinggi sekarang itu ada di Pindrang. Iya, betul. Saya mendengar kabar memang bahwa di wilayah kabupaten ada 3 kabupaten ya kalau tidak salah. Apa tuh? Yang banyak melakukan pelanggaran selain Pindrang ya. Pindrang termasuk daerah yang cukup rawan. Iya, cukup rawan. Nah, apa ya? Kalau kita melihat bahwa ini apakah akan jadi blunder nantinya ketika keterlibatan ya, karena bentuk pengawasan juga harus dilakukan oleh Bawaslu kan kepada ASN. Apalagi sekarang Kota Makassar ada salah satu sudah ditemukan dalam proses, dalam proses. Nah, cakupan ke Bawaslu Sulsel kan cukup besar, sekalipun di kabupaten ada Bawaslu yang tetapi Bawaslu Sulsel sebagai menjadi pion yang pastinya juga perlu mendapatkan informasi seperti apa di bawah teman-teman Bawaslu bekerja, karena ASN ini tidak bisa kita pungkiri akan ada selalu. Nah, bagaimana nih Bu menyikapi Iya, kalau kita bicara pelanggaran potensi pelanggaran yang besar dengan melibatkan aparatur sipil negara, ASN itu ada di ranah pemilihan ya. Karena di sini apalagi ketika para incumbent akan maju, maka ini juga akan melahirkan beban batin bagi ASN. Kita tetap saja karena itu tugas kami dan kebanyakan memang kita rekomendasi ke
KSN, ke Komisi Aparatur Sipil Iya. Negara. Ini bukan Bawaslu secara tunggal, Iya. ini peraturan SKB Menteri bersama Bawaslu, KPU, dan juga menteri-menteri Iya. untuk Mendagri untuk meletakkan peraturan-peraturan terkait dengan netralitas Iya. ASN. Kami hanya menjalankan mandat Mandat. sebagai pengawas berdasarkan peraturan Peraturan undang-undang, undang-undang. termasuk dengan SKB. Ya, saya kira itu resikonya. Setiap orang akan menemukan resiko. Iya. Bahkan di antara kami kan juga ada keluarga yang Iya, betul. nyalon, ada Betul. keluarga yang ASN, Heeh. tapi tidak mengurangi itikad kita untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu. Sekaligus memberi warning pada pihak-pihak untuk tidak bermain-main dalam Iya. proses dukung-mendukung itu sendiri. Tidak bukan berarti kita melarang secara politik Iya. ya, tetapi ada regulasi yang kemudian membatasi bahwa Anda terlibat secara aktif Iya. untuk memberikan dukungan. Itu termasuk ASN. Mhm. Nah, ya kita memastikan secara provinsi kita melakukan koordinasi pengendalian ke bawah dengan mengidentifikasi potensi kerawanan. Nanti kita juga akan meluncurkan indeks kerawanan pemilihan Pemilihan. IKP dari pemetaan kerawanan pemilihan. Nah, Sulsel termasuk dianggap daerah relatif rawan tinggi. Itu kenapa tuh? Sulsel sampai Dari instrumen pemilu kemarin kita juga melihat ada beberapa variabel ya. Oke. Misalnya penanganan pelanggaran, jumlah PSU yang pungut hitung, terkait dengan netralitas penyelenggara yang banyak dianggap melakukan tatanan etik yang kurang baik dalam konteks kerja maupun perilaku. Nah, itu yang kemudian kita asistensi. Netralitas ASN juga cukup tinggi. Iya. Ada 9 daerah lah yang teridentifikasi termasuk rawan tinggi sebenarnya di Sulsel. Kita masuk 5 besar lah rawan tinggi itu. Tapi bukan berarti bahwa secara geografis banyak masalah, tidak. Saya kira perangkat struktural kami sangat bekerja dengan maksimal untuk melakukan penanganan pelanggaran, pemetaan resiko dan sebagainya. Kami melihat bahwa IKP dengan konteks rawan tinggi itu menjadi warning buat kita. Early warning, peringatan dini. Tindakan apa yang kita lakukan untuk menginjeksi tidak terjadi potensi pelanggaran di masa pemilihan. Nah, kalau di Sulsel sendiri kan tadi katakan termasuk cukup besar. Pelanggaran apa nih yang paling banyak dari sekian pelanggaran yang ada di berdasarkan pemilu lalu adalah pelanggaran netralitas ASN, kemudian pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu, kemudian ya itu tadi 2 hal itu tadi. Kalau konflik sosial kan hampir tidak kita lihat Iya, kan ada riak-riak yang di daerah ya. Karena relatif melandai dan aman. Tetapi keberpihakan dalam konteks netralitas itu yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan. Termasuk juga politik uang. Politik uang. Nah, ya ini juga nih balik-balik lagi politik uang itu kan selalu menjadi kayak masuk menjelang serangan fajar. Serangan fajar itu selalu menjadi bom waktu untuk menjelang hari pencoblosan. Dan ini agak sulit untuk dianulir, dalam hal itu sulit untuk terpantau secara langsung karena ya kenyataannya itu terjadi gitu. Dan sekarang ini kan kita juga tahu bahwa sudah masuk ke ranah domestik. Ada keterlibatan perempuan di dalam itu. Nah, Bu Ana juga sebagai sebagai perempuan pasti melihat bahwa ada peran perempuan juga di sini mengambil peran ketika berlangsungnya pesta demokrasi. Di dalam boleh kita cerita sedikit soal ketika di dalam satu rumah ada dua contoh saja ini ya. Ketika dalam satu rumah itu ada dua partai ya. Mungkin dari kepala rumah tangga, "Jangan, kamu nggak boleh pilih itu. Kalau kamu dapat uang bulanan harus kau ikut pilihan saya," gitu. Atau di dalam rumah sudah ada sembako sudah. Jadi ini salah satu bentuk pancingan yang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu terjadi gitu. Itu ada gitu dan nyata gitu. Dan pergerakannya semakin pasif gitu, Mbak Ana. Ya, dalam konteks kita, Iya. semua pihak itu bisa berpotensi terlibat. Tidak dalam konteks pemilahan gender. Iya, betul.
Cuma mungkin banyak yang melakukan tracking-an itu dalam, ini saya tidak bicara saya ya, Ya. tapi karena kami tidak melihat dalam konteks gendernya sebagai lembaga. Ya. Mungkin sebagian, para pelaku elit Ya. melihat perempuan itu adalah objeknya, yang mudah untuk dinegosiasikan. Ya. Karena kepentingan soal, kebutuhan ekonomi dan rumah tangga itu menjadi alat negosiasi. Ya. Nah, kan sebenarnya bahan kampanye bukan sembakau, Ya, betul itu udah betul. melanggar Betul betul. sebenarnya itu, di luar bahan kampanye yang ditetapkan Ya. oleh, KPU. Ya. Nah, yang kita harus, sering ingatkan adalah tolong dipahami apa yang namanya 14 bahan Ya. kampanye. Di luar itu, maka itu potensi terjadi pelanggaran. Pelanggaran. Kemudian kita juga sering mengingatkan bahwa mereka yang maju dalam konteks incumbent, itu tidak boleh menggunakan, program atau bantuan Ya. bantuan sosial sebagai alat kampanyenya, karena 2 hal yang berbeda, dan itu pasti merugikan, kandidat yang lain. Nah, perempuan, harus punya daya kritis, dia harus menarik dirinya dari objek menjadi subjek, dan itu yang terus-terus kita upayakan, misalnya bagaimana mendorong daya kritis perempuan untuk melakukan pengawasan partisipatif. Kalau kita tidak bisa mengakomodir mereka sebagai penyelenggara pemilu Ya. di tingkat struktural paling bawah, maka kita menjadikan dia adalah, perempuan yang cerdas dalam pengawasan. Kita lagi bikin beberapa kegiatan yang segmentasinya perempuan, untuk mengedukasi cara berpikir terkait pemilahan mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang melanggar, mana yang tidak melanggar. Kan dalam kampanye ini kan Ya. sasarannya itu mungkin ya, Ya, betul. mungkin, kemudian karena ketidaktahuan, atau mungkin jadi ada juga mereka dulu pernah di pemilu lalu ya, ada ibu hamil yang kemudian dia terlibat untuk membagikan uang, padahal dia tidak tahu ternyata itu adalah potensi terjadinya pelanggaran yang berujung pidana, maka sempat ditahan juga waktu itu. Nah, itu yang kita edukasi masyarakat terkait keterlibatan dia dalam sebagai agen yang bisa ya. dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Ya, jelang pendaftaran yang tinggal nggak cukup sepekan lagi ya untuk pendaftaran sejauh ini, upaya yang harus dilakukan oleh Bawaslu sendiri jelang pendaftaran. Sejauh ini kita normatif saja sih sebenarnya, menghimbau, mempersiapkan pengawasan, memastikan mereka sudah pemenuhan syarat administrasinya, pemeriksaan kesehatan kita juga kawal. Kan kemarin di pemilu lalu ada yang, pilkada lalu yang Ya. 2002 ada yang kemudian teranulir ya, Anulir, betul. karena soal dia kesehatan. Ya kemudian ada juga yang dianulir karena izin Izin atasan. atasan, ya. Nah, mekanisme-mekanisme administrasi itu kita sudah pastikan, termasuk rekomendasi dari partai politik yang Oke. dikhawatirkan terjadi, ganda rekomendasi Rekomendasi. untuk, beberapa para kandidat. Nah, semua memang kita membutuhkan pengawasan yang maksimal. Kalau boleh tahu nih Bu Ana, tim yang turun untuk dalam pengawasan di Kota Makassar sendiri itu Makassar lain juga. Kalau provinsi Sulawesi Selatan? Sulsel itu Ya. berapa ya, tim Fas kami ada sekitar 20-an 20-an. kayaknya, yang Itu secara cukup tidak bergiliran. untuk melakukan Saya kira cukup, karena kita kan hanya ke KPU iya, melakukan ini. Kami belum melakukan tracking-an terkait dengan, nanti setelah pasca pendaftaran baru ada namanya validasi administrasi, keabsahan dokumen Iya. itu baru mulai dilakukan dengan, otentifikasinya. Nah, kalau di kabupaten sendiri nih yang cukup rawan selain, ben keterlibatan ASN sendiri di 24 kabupaten kota, ini paling tinggi tadi Kabupaten Pinrang. Nah, pergerakan masyarakat sendiri dalam hal ini kalau Bawaslu, provinsi dan kabupaten untuk komunikasinya? Kalau pergerakan kita belum lihat itu ya, Iya. karena memang kita tidak melakukan, pemantauan di situ. Memang fokus kita adalah pencalonan ini adalah para kandidat, ya. dan partai politik. Soal juga kemudian kalau nanti juga putusan MK Iya. yang terkait dengan, putusan MK 60 itu soal ambang batas, ya. itu juga akan menjadi satu proses penanganan yang serius. Dalam konteks kita juga masih ada konsolidasi di tingkat RI dan provinsi mengenai Kebijakan. bagaimana, menerjemahkan aturan itu secara operasional teknis. Bisa jadi, ini akan berujung pada potensi sengketa ya, kalau kita tidak
ada calon yang keluar dalam konteks mengoperasionalkan atau Mhm. KPU tidak mengakomodir apa yang menjadi, agak berat juga ini kalau RU-nya disahkan. Berarti 2 regulasi Iya yang regulasi, kemudian sangat secara landasan yuridis yang mana yang harus kita dipakai, pakai. Nah, digunakan, kalau heeh. kita sih sebenarnya menunggu ini saja, Mhm, apa kebijakan RI secara heeh, struktural sehingga itu tindakan kita tidak terjadi disparitas perbedaan di tingkat provinsi dan kabupaten. iya. Kita kan dengar bahwa kemarin ada riak-riak dengan putusan MK gitu kan, yang kemarin hasil dari itu. Nah, kalau sudut pandang dari Bawaslu sendiri melihat Kami nggak bisa komentar soal itu. Kami ini hanya pelaksana tugas. pelaksana tugas, tapi mungkin ada sepetik aja, Wana, Nggak tidak bisa juga tidak kita bisa juga. komentar ini. Oke, Bu Ana, kita berada di penghujung nih dan, saya juga, dan mungkin juga para pendengar maupun yang menonton kami di channel YouTube, pada kesempatan hari ini bisa mendengar bentuk himbauan yang mungkin ingin disampaikan. Ya ketika ada pelanggaran-pelanggaran, kemana masyarakat harus mengadu gitu. Ya, kekuatan yang pengawasan yang Mhm, sesungguhnya adalah pengawasan partisipatif yang partisipatif. berbasis dari masyarakat. Mhm, Tinggal, masyarakat juga harus mengetahui ketika ada iya, informasi, itu harus mampu di disandingkan dengan dokumen, mhm, data, dan bukti otentik. iya. Karena memang biasa banyak informasi sifatnya hanya memberikan informasi, Ya tapi sekedar sulit informasi. dipertanggungjawabkan Betul informasi itu. betul. Jadi memang ini juga kerepotan kita Ah dalam hal melakukan penelusuran iya. awal sebagai, tindakan kita jangka panjang. Mhm, Harapan kami bahwa masyarakat punya kecerdasan, mhm, untuk tetap belajarlah, mhm, walaupun bukan penyelenggara pemilu kan iya, ada peraturan peraturan-peraturan yang betul. bisa menjadi bahan kajian. Saya kira di beberapa Sulsel ini dinamika diskusinya cukup tinggi Betul. di warung kopi, Iya, mahasiswa, mahasiswa ya. para elit itu Mhm, juga punya kajian dan iya. perspektif sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan pengayaan ini Mhm, bisa memperkuat pengawasan partisipatif. baik. Nah, sahabat Almarkas, saya pikir, kita sebagai pemilih yang cerdas ya, tidak hanya mementingkan dari segi kantong saja, tetapi kita harus memikirkan, karena tangan kita nanti pada saat kita memilih, itu akan menentukan ke depan Sulawesi Selatan seperti apa. Oke, jadi karena itulah kita harus benar-benar jadi pemilih yang cerdas. Perempuan jangan jadi objek, harus jadi subjek kata Bu Ketua tadi. Baik, saya Ruby Ariyanti dari Hotel Novotel dan juga Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Mardiana Rusli pamit undur diri. Nanti kita akan ketemu lagi di diskusi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.